Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kembali kajian kitab tauhid ini yang merupakan pondasi kita di dalam beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan ilmu pondasi. Ibarat rumah, inilah pondasinya. Ketika kita beragama tidak memiliki pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka runtuhlah agama kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita berbicara tentang tauhidul asma was sifat, tentang mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam ini kita akan masuk kepada fadlu ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, keutamaan di dalam mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, serta keutamaan untuk mengimaninya dan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Jadi dalam malam ini kita akan masuk kepada keutamaan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta mengimaninya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, serta pengaruh di dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal secara hakiki, ya. Al-ma'rifah al-hakikiyah, mengenal secara benar, kecuali dengan cara kita memahami, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi tidaklah ada jalan bagi seorang hamba untuk mengenal Rabb-nya
kecuali dengan jalan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Jadi kita nggak bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara pengenalan yang hakiki, pengenalan yang benar, kecuali kita harus memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nama-namanya di dalam surat Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini kalau kita bahas satu persatu mungkin enggak cukup sampai Isya ini. Tapi hanya beberapa yang kita sampaikan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illahu kecuali Dia. Dia Allah Subhanahu wa taala. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Allah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah alladzi la ilaha, yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi illahu kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang memberikan keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Bukan orang mukmin sini. Kan apa? Al-Mu'min itu apa? Maksudnya apa? Yang memberikan keamanan. Yang memberikan keamanan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian diulang lagi, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang khaliq, pencipta. Al-bari, yang mengadakan. Al-musawwir, yang membentuk. Lahul asma'ul husna. Kemudian ayat ini tutup apa? Bagi Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang husna. Apa husna? Nama-nama yang baik, yang indah. Yang masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Jadi masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan makna yang berbeda-beda.
Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun akar katanya sama dari kata-kata rahmat, tapi memiliki kandungan makna yang berbeda. Al-Khabir dengan Al-Alim. Walaupun diartikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Al-Alim maha mengetahui. Al-Khabir juga maha mengetahui. Tapi memiliki kandungan makna yang berbeda. Itulah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Kemudian ayat ini juga ditutup dengan Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepadanya makhluk yang di langit dan yang di bumi. Dan dialah Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan diawali juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah sekalian, banyak sekali nas-nas, dalil-dalil yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an hampir seluruhnya menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita masuk pada alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu juga apa? Sudah masuk kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian, kita mendapatkan bahwa orang yang dosa yang paling besar adalah ketika mereka menafikan tentang adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Sebagaimana ada golongan-golongan dari kalangan manusia yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya terhadap apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah. Padahal semuanya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya serta perbuatannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dosa yang besar adalah mereka yang menafikan, yang tidak percaya, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya dan dengan perbuatannya. Kenapa? Karena mereka yang tidak meyakini, tidak mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menutup pintu untuk mengenal Allah Tabaraka wa taala. Jadi dengan dia tidak memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, berarti dia sudah menutup pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara benar. Secara apa? Secara benar, secara hakiki. Sehingga apa yang terjadi? Maka mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemikirannya sendiri. Sesuai dengan rasionya saja, sesuai dengan apa? Otaknya saja. Oh, barangkali Allah Subhanahu wa taala sifatnya begini, barangkali Allah Subhanahu wa taala namanya begini. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang tahu betul tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala, yang tahu betul tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita mendapatkan wahyu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sehingga kita tidak bisa untuk menamakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita. Apalagi pakai barangkali Allah Subhanahu wa taala begini kali. Barangkali Allah Subhanahu wa taala sifatnya begini kali. Enggak. Tapi kita harus mengacu kepada dalil, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena kalau hanya sebatas otak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, otak kita enggak mampu. Kenapa? Karena kita enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dengan menyebutkan nama-namanya dan
sifat-sifatnya. Jadi nggak boleh dengan hasil istihad. Nggak boleh dengan apa? Hasil istihad untuk mengenal nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Apa yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya tentang nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dia menutup pintu untuk mengenal mengenal Allah Subhanahu wa taala secara pengenalan yang hakiki, secara pengenalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iman yazidu wa yankus. Ya. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Ya. Agar iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sehingga kalau kita tahu, paham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, itu akan bertambah amalan kita. Makanya iman dan amal itu nggak bisa dipisahkan. Bukan sebagaimana orang-orang Khawarij yang memisahkan antara iman dan amal, atau juga orang-orang Murji'ah. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu semuanya sama. Ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan apa? Iman itu semuanya sama. Padahal iman itu bertingkat-tingkat. Iman ini itu apa? Bertingkat-tingkat. Imannya para sahabat radhiyallahu anhum dengan iman kita tentunya jauh berbeda. Ya. Jamaah sekalian, jadi bertambahnya iman dan berkurangnya iman tergantung pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan dia mengetahui tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'annya, maka itu izdada imanan, maka itu akan bisa menambahkan imannya. Dan ketika itulah dia akan menerima apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan iman itu berkurang manakala dia tidak memahami tentang nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Maka Allah SWT mengatakan, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Apa kata Allah SWT? Dan apabila diturunkan satu surat, ketika turun satu surat di tengah-tengah mereka, faminhum, di antara mereka ada yang mayakulu mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang dengan turunnya ayat ini zadathu imana, imannya bertambah. Maka Allah SWT mengatakan fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka iman mereka semakin bertambah. Wa hum yastabshirun, bahkan mereka ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yastabshirun, bergembira. Itu kalau orang beriman. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun satu ayat, maka mereka apa? Langsung mengimaninya. Langsung apa? Mengimaninya. Apalagi ayat itu disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Dan mereka gembira ketika turun apa? Ayat tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, apakah penyakit kekufuran, kemunafikan, kesyirikan dan sebagainya, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah kotoran-kotoran kekufuran, semakin bertambah kekufuran mereka. Wa matu wa hum kuffar kafirun, dan mereka pun mati dalam keadaan apa? Kafir. Jadi berbeda dengan orang-orang kafir, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang tadinya kafir semakin kafir. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maksudnya apa?
bertambah mereka kekafirannya setelah mereka kafir. Jadi udah kafir, kafir lagi semakin bertambah. Ya. Wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mereka pun mati dalam keadaan apa? Kufur. Nah, orang-orang beriman, kenapa mereka ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah imannya? Dan mereka pun bergembira. Karena mereka meyakini bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah. Jadi ayat Al-Quran itu apa? Kalamullah. Dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala apa? Allah mutakallim, berbicara. Dan Al-Quran adalah kalamullah Al-Qadim. Jadi Al-Quran adalah kalamullah Al-Qadim. Kemudian fal mu'minun yusaddiquna bi ayatillah. Jadi orang-orang mukmin mereka membenarkan, meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, dan meyakini kandungan maknanya dari ayat-ayat tersebut. Jadi bukan hanya tahu tentang ayatnya saja, tapi kandungan maknanya pun mereka apa? Yakini. Baik kandungan maknanya itu berupa ilmu, berupa syariat. Dan inilah yang menyebabkan iman mereka bertambah. Jadi inilah yang menyebabkan iman mereka bertambah. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah yang memiliki kandungan makna yang di situ ada pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang al-wa'ad, janji Allah, al-wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah maka semakin bertambah iman-iman mereka. Jadi di sini apa? Berpengaruh dalam kehidupan seseorang ketika mereka apa? Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Tapi kalau mereka tidak mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang ngaji biasa aja gitu. Ini ada orang ngaji nih, itu biasa aja gitu. Nggak ada getaran gitu. Ketika disampaikan Al-Quran biasa aja gitu. Kenapa? Karena nggak kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Tapi kalau yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, tahu oh ini adalah kalamullah. Ini adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka paham, ya, mereka paham. Jadi kalau orang yang enggak paham, dia tidak akan bergetar adanya majelis ilmu. Ya, walaupun hujan-hujan mendingan pulang deh bahasa-bahasa daripada apa? Duduk di majelis ilmu. Ya, umpamanya begitu ya. Nah, inilah apa? Maka kita bersyukur kita bisa duduk di majelis ilmu dengan kita memahami nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah yang disampaikan kalamullah, dan itu semakin bertambah iman kita ketika disampaikan ayat Al-Quran. Sehingga tidak ada keraguan ya, dari apa yang disampaikan nas-nas Al-Quran ya, tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Jadi mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan disampaikan dalam hadis, itu adalah sesuatu min a'zami, sesuatu yang sangat agung, yang besar. Kenapa? Karena dengan inilah akan semakin bertambah iman kita. Dan nanti di akhirat balasannya adalah surga. Makanya ini sesuatu yang sangat besar. Faman amana biha, barang siapa yang beriman ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan sesuai maknanya, apa yang kita maknai sesuai dengan apa? Maknanya, dan dia mengamalkan kandungannya, fa inna imanahu yazid, sesungguhnya imannya itu bertambah dan semakin bertambah besar. Itu yang pertama, itu yang kedua. Jadi pengaruhnya adalah bagaimana dengan kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu berpengaruh dalam amaliyah kita. Dalam apa? Amaliyah kita. Kemudian orang yang mampu untuk menjaga dengan dia mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengamalkan kandungannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar.
Di mana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam apa? Hadisnya. Mi'atan illa wahidah. 100 kecuali 1. Artinya apa? Kurang 100 kurang 1. 99. 100 kurang apa? Kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsoha, dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang ahsoha. Apa yang dimaksud dengan ahsoha di sini? Barang siapa yang ahsoha, ihso, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Kalau dia memahami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang 99 tadi. An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna ahsoha hafizoha. Yang dimaksud dengan arti ahsoha itu apa? Dia menjaganya dan menghafalnya. Apal satu persatu. Wa hadza huwal azhar. Dan inilah yang jelas yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi sesuai dengan nasnya di dalam apa? Hadis ini. Artinya apa? Dia menghafal dan dia juga mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ketika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, maka kandungan maknanya bahwa Allah saja yang memberikan rezeki kepada bukan makhluk. Sehingga dalam kehidupan kita amalkan bahwa kita minta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan maknanya itu apa? Jadi kandungan maknanya ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, maka dalam setiap minta untuk rezeki, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Tidak kepada yang lainnya. Kita memohon-mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki. Dan kita meyakini bahwa kita dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezekinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Sehingga kita tidak minta-minta kepada yang lainnya. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin dagangannya kurang laris, atau objekannya enggak gol. Di samping dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak memahami kandungan makna Ar-Razzaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi rezeki. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Maha pengampun, maka kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Gak boleh kita meragukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih kepada hambanya, maka kita meyakini bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Di samping kita menghafal, kita juga mengetahui tentang kandungan maknanya, tapi juga kita mengamalkan kandungan maknanya. Bisa dipahami ini ya tentang apa? Bagaimana tentang nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah. Jadi hadis yang berkenaan dengan Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsoknya. Tadi, barang siapa yang menghafalnya dan memahami makna-maknanya serta mengamalkan kandungan maknanya, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia meyakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, idza kanat asma'ullahi wa sifatuhu tadullu ala 'azamatil bari. Jadi
apabila nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah dalil tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, maka jalan yang terbaik adalah bagaimana kita memahami dan kita juga mengetahui, mengimani tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kemudian waqad amaranal haqqa subhanahu bidu'aihi bi asma'ihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dengan berdoa melalui tawassul kepada nama-namanya. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa untuk menyebutkan nama-namanya. Jangan langsung meminta aja ya. Langsung aja minta rezeki, minta ilmu, minta panjang umur tanpa kita manggil nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Bertawassul dengan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika di malam Qadar, Rasulullah SAW mengajarkan tentang apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Quli, ucapkan oleh wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni. Karena ini satu orang. Allahumma innaka ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu disebut-sebut nama Allah. Salah satu nama Allah SWT adalah apa? Al-Afu. Pertama dipanggil Allahumma innaka afun, ya Allah engkau adalah Al-Afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kemudian dipuji, engkau suka memaafkan. Kemudian minta fa'fu anni, maafkanlah aku. Maafkan apa? Aku. Jadi pertama dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Afu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Kemudian minta fa'fu anni, maafkanlah apa? Aku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang indah, yang bagus. Fad'uhu biha, maka serulah nama-nama Allah. Panggillah namanya. Ketika kita apa? Berdoa. Wa du'aullahi bi asma'ihil husna martabatani. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna itu ada dua tingkatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan doa itu apa? Ada dua tingkatan. Ketika kita menyebutkan berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang al-husna. Pertama, doa usana'in wa ibadatin. Yang kedua doa talabin wa mas'alatin. Ini. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dua tingkatan doa itu adalah doa usana'in wa ibadatin. Berdoa dengan isi pujian dan ibadah. Berdoa dengan isi pujian dan ibadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Nah, ini kata-kata berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir yang banyak, ya. Itu doa usana'in wa ibadah. Doa di mana kita memuji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah dengan berdoa tadi bukratan wa asila, pagi dan petang. Makanya kan ada zikir sobah, ada zikir masa. Zikir sobah itu zikir pagi dan zikir petang. Itu jangan lupa dibaca itu, zikir pagi dan zikir apa? Petang. Kenapa? Karena mengamalkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Isinya apa? Isi zikir itu apa? Doa usanain wa ibadah. Isinya itu doa. Ya. Permintaan dan ibadah. Salah satunya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kan ada apa? Ada sayyidul istighfar. Dalam apa? Dalam doa zikir pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu apa? Isinya apa? Minta. Ya. Tapi berzikir. Ya. Berdoa kepada Allah SWT dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Itu apa? Berzikir kita kepada Allah SWT dan memuji Allah SWT. Maka disinilah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, ma ahadun ahabbu ilaihi al-madah minallah. Tidaklah seseorang yang disukai kepada Allah SWT kecuali dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi daripada apa? Doa as-sana wa ibadah itu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan ada permintaan gitu. Maka dalam doa ini, dalam zikir ini kita tidak disunahkan untuk apa? Ngangkat tangan. Zikir pagi itu enggak apa? Ngangkat tangan. Kenapa? Karena dia disebut dengan apa? Doa usanain wa ibadatin. Berdoa karena doa memuji dan beribadah kepada Allah SWT dengan berzikir. Nah, yang kedua baru kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini yang disebut dengan apa? Doa utolabin wa mas'alatin. Berdoa karena kita meminta dan memohon kepada Allah SWT. Ya. Ini yang perlu apa? Angkat tangan. Coba bayangkan kalau kita berzikir pagi, paling enggak kurang lebih antara 15-20 menit itu. Kita angkat tangan aja. Itu panjang juga itu. Nah, makanya dia tidak disunahkan. Kenapa? Karena dia hanya sebatas doa usanain wa ibadatin. Tapi kalau sudah masuk kepada doa utolabin wa mas'alatin, berdoa di mana kita memohon dan meminta, inilah yang di mana kita meminta kepada Allah SWT, inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Saya akan perkenankan doa. Permintaan apa? Kalian. Saya akan perkenankan permohonan kalian. Inilah yang disebutkan dengan apa? Doa Allahi wa su'aluhu. Berdoa kepada Allah SWT dan meminta. La yambagi ayyakuna illa bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Maka sebaiknya untuk meminta seperti ini, jangan lupa kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Nah, inilah yang apa? Disunahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan juga dengan benar begini. Bukan begini. Beberapa orang doa begini. Ini bukan angkat tangan namanya. Naruh tangan di sini. Tapi kalau berdoa begini. Betul-betul berdoa gitu. Itu bukan begini juga gitu. Kan ada yang begini juga saya lihat gitu. Begini minta. Kenapa? Betul-betul bermohon. Apalagi kalau sholat istisqa, di mana mengangkat tangan dengan apa? Begitu tinggi. Saking begitu berhajatnya kepada Allah SWT. Jadi tidak semua zikir itu harus berdoa, mengangkat tangan, tapi ada doa yang khusus mengangkat tangan, di mana itu yang disebut dengan apa? Doa utolabin wa mas'alatin. Doa meminta dan memohon. Adapun kalau kita masuk ke masjid umpamanya. Masuk ke masjid apa? Ada doanya enggak? Ada. Itu yang disebut dengan apa? Doa usanain wa ibadatin. Bismillahi wa ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Udah masuk aja. Gitu. Masuk. Enggak apa? Enggak perlu diam lalu kita berdoa. Kenapa? Nanti orang pada apa? Ngumpul situ pada berdoa, orang mau masuk apa? Desek-desekan kan gitu. Masuk sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan kaki kanan gitu. Keluarnya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi enggak apa-apa pakai angkat tangan. Kenapa? Karena dia doa usanain wa ibadatin. Atau zikir pagi, zikir habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalil. Itu juga enggak pakai apa? Angkat tangan. Kenapa? Dia
Zikir dengan doa usana'in wa ibadatin. Gitu. Jadi ada tempat-tempatnya untuk angkat tangan dan ada yang tidak gitu. Kenapa? Sesuai doanya. Doanya doa apa? Kalau doa usana'in wa ibadatin tidak ada. Tapi kalau doa utolabin wa mas'alatin, doa untuk meminta dan memohon, baru disudahkan mengangkat tangan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah sangat malu ketika seorang hamba dia mengangkat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak ijabahkan. Itu ada hadisnya. Artinya apa? Dari sini salah satu adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Itu yang disebut dengan apa? Doa utolabin wa mas'alatin. Jadi adab untuk berdoa adalah dengan kita apa? Mengangkat tangan. Karena ini doa permintaan dan permohonan. Ini saja. Karena sudah isya, kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.